Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para petani di mana saja berada. Saat ini kami berada di lahan pertanaman cabai di Gaboktan Sri Makmur, Potorono, Banguntapan, Bantul. Jadi saat ini kami akan mengadakan gerakan pengendalian OPT cabai seluas 5 hektar. Kami difasilitasi dari Direktorat Perlindungan Hortikultura Jakarta untuk memberikan fasilitasi gerakan berupa bahan pengendali dan sarana pengendalian yang ramah lingkungan. Bahan pengendali yang difasilitasi di kelompok Sri Makmur ini pertama adalah trichoderma, kemudian juga ada Beveria bassiana, ada lagi Bacillus subtilis dan PGPR. Kemudian ada juga sarana pengendalian yang berupa likat kuning, kemudian juga ada Verocop. Nanti kegiatan ini akan dilakukan oleh petani sendiri untuk melakukan penyemprotan secara bersama-sama dengan bentuk gerakan pengendalian. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Saya koordinator penyuluh di BPP Banguntapan. Saya ingin mengaturkan potensi di wilayah Kapanewon Banguntapan untuk luas lahan persawahan di Kapanewon Banguntapan ini. Di sini ada 875 hektar, dan untuk potensi yang paling banyak itu adalah tanaman padi, kemudian tanaman palawija itu tanaman jagung, kacang tanah, hanya kedelai yang sedikit, kemudian ditambah sedikit tanaman hortikultura, yaitu di sini salah satunya adalah cabai, dan alhamdulillah ini mulai berkembang untuk tanaman cabai. Semoga nanti ke depannya tambah luas lagi, karena ini ada petani milenial yang semangat untuk menanam tanaman hortikultura, khususnya untuk tanaman cabai. Sekarang dilaksanakan gerakan pengendalian cabai. Ini tambah pengetahuan lagi bagi petani, dan ini adalah petani milenial yang mengusahakan, sehingga nanti harapannya bisa mengetahui bahwa hasil untuk budidaya tanaman cabai itu akan lebih menguntungkan. Demikian. Perkenalkan, nama saya Sogiman, PPL Bibinipsus, Kelurahan Potorono di Kapanewon Banguntapan. Untuk potensi lahan di Kelurahan Potorono, di sini luas lahan yang ada itu 166, sekian hektar, dan baru 5-10% untuk tanaman hortikultura, dan ada 2-3% yang berbudidaya tanaman cabai. Lahan ini adalah lahan salah satu petani milenial yang ada di Kelurahan Potorono, yang dulunya memang suka bertani, bermula dari hobi dan belajar di petani terdekat. Ada tanaman pepaya, horti juga. Terus karena kemarin mungkin karena ikut kegiatan pelatihan dari budidaya tanaman cabai, akhirnya tertarik untuk mengembangkan tanaman cabai di salah satu komoditas yang dia usahakan. Dan di Kelurahan Potorono sendiri memang belum terekspos secara budidaya tanaman hortinya, karena mayoritas petani masih membudidayakan 3P, padi, pari, pantun. Nah, itu semboyan mereka, yang intinya pangan, pangan, dan pangan. Tapi kami dari BPP ada kegiatan pengembangan terutama untuk menampung petani milenial yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan, yang salah satunya Mas Setiawan ini. Kita gerakkan, kita support, kita dukung, kita motivasi untuk mau bertani, menarik minat petani, dan seumur sebayanya
sehingga mau untuk maksimalkan potensi yang ada di wilayah dari mencari pendapatan usaha dari bertani. Kalau tanaman horti biasanya sering kan identik dengan obat kimia atau pestisida kimia. Jadi dengan kegiatan ini tadi kita mengenalkan penggunaan agensi ya pengendali hayati. Artinya dengan menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, sehingga secara kedepannya kita tidak tergantung dengan pestisida kimia, tapi kita bisa mengusahakan sendiri dengan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Wahyu Prasetyo, umur saya 27 tahun. Saya beralamat di Menturagan Potorono, Banguntapan, Bantul, dan saya adalah salah satu petani milenial di Banguntapan dan juga salah satu dari murid SL Cabe Piyungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi saya adalah owner atau pelaku usaha di daerah Potorono khususnya. Ini saya berbudidaya cabai. Varietasnya cabai merah besar. Dengan luas hamparan lahan saya yang tertanam cabai itu sekitar 1.300-an meter, dengan populasi tanaman sekitar 3.600-an populasi. Dan untuk hasil, alhamdulillah dengan hasil yang sekarang yang bisa dikatakan stabil itu bisa meraup omset yang lumayan. Dari satu kali petik itu rata-rata 30-an kilo itu 2 hari sekali, dengan harga sekarang yang standarnya itu masih 50-an ribu di lelang, dan di pasar itu udah mencapai 70-an ribu. Itu sangat bisnis yang menjanjikan. Mungkin itu sedikit penggugah dari saya agar para petani-petani yang muda notabene dan petani-petani yang senior bisa sejahtera dengan hasil bumi yang kita kelola sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau melakukan gerakan pengendalian OPT pada tanaman cabai Bapotan Sri Makmur Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Nah, untuk pengendalian OPT pada tanaman cabai pada pagi hari ini kita akan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Apa saja yang kita gunakan? Yang pertama yaitu kita menggunakan Bacillus subtilis gitu ya. Bacillus subtilis adalah bakteri antagonis yang kita gunakan untuk mengendalikan berbagai macam OPT, antara lain bisa untuk mengendalikan patek ya pada tanaman cabai, terutama pada buahnya yang disebabkan oleh jamur Colecotrichum. Kemudian juga untuk mengendalikan berbagai macam kutu-kutuan seperti trips, apit, kemudian juga tungau. Selain itu juga kita menggunakan ini bahan pengendali yang lainnya yaitu Beveria bassiana. Nah, Beveria bassiana ini kita manfaatkan untuk mengendalikan berbagai macam serangga juga, antara lainnya dia ada kutu putih gitu ya, atau kutu kebul yang berperan sebagai vektor pada penyebaran penyakit virus kuning ya pada tanaman cabai yang cukup luar biasa gitu ya serangannya. Nah, kemudian selain itu juga kita memanfaatkan ini Trichoderma hertzianum yang kita manfaatkan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium yang banyak menyerang tanaman cabai ya. Ketika tanaman cabai sudah segar tapi tiba-tiba kemudian layu gitu ya, dan tidak bisa pulih kembali. Nah, kita memanfaatkan yang pakai Trichoderma. Nah, selanjutnya yang selain itu kita juga menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan yaitu EGPR, yaitu Plant Growth Promoting Isobacterium, yang kita manfaatkan selain dia untuk mengendalikan penyakit ya, tapi juga dia juga bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pertumbuhan tanaman ya, karena dia mengandung ada giberalinnya, kemudian ada auksinnya gitu ya untuk pertumbuhan. Ini paling bagus kalau kita manfaatkan pada fase vegetatif gitu ya. Nah, selanjutnya selain bahan-bahan yang ramah lingkungan ini, untuk mengendalikan OPT yang ada di tanaman cabai juga kita memanfaatkan yang antara lain ya ini ikat kuning ya. Ikat kuning juga kita menggunakan
feromon stek ya, feromon yang isinya adalah methyl-eugenol. Ini dipergunakan untuk mengendalikan lalat buah gitu ya pada tanaman cabai. Nah, untuk likat kuning ini kita gunakan untuk mengendalikan berbagai macam serangga ya, karena banyak sekali serangga yang terkait dengan warna kuning gitu ya. Nah, kemudian kita pasang di atas tajuk tanaman kurang lebih sekitar satu jengkal lah seperti ini gitu ya, di atas tajuk tanaman. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengendalikan OPT pada tanaman cabai yang ramah lingkungan gitu ya. Oke, selamat pagi. Di sini kami berada di lahan cabai milik salah satu anggota Gapoktan Sri Makmur. Di samping saya ada Pak Waridon ya Pak. Ketika berbudidaya tanaman hortikultura khususnya cabai ini tidak akan lepas dari permasalahan kaitannya dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang biasanya muncul pada tanaman cabai di Gapoktan Potorono. Beberapa di antaranya, salah satunya yang menyerang di buah, ada penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu Coletroticum atau biasa kita menyebutnya apa Pak? Kekek apa Pak? Pate. Oh pate, ya. Nah penyakit ini kita antisipasi melalui gerakan pengendalian agen hayati yang distimulan oleh Balai Proteksi Tanaman Pertanian untuk kita bersama-sama melakukan pengenalan dan aplikasi penggunaan agen hayati sebagai salah satu bentuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Selain penyakit kekek atau Coletroticum tadi, juga ada biasanya terdapat lalat buah. Kemudian selain itu penyakit yang biasanya menyerang tanaman cabai di wilayah Gapoktan Sri Makmur ini ada penyakit yang disebabkan oleh jamur fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur fusarium. Kadangkala petani sudah mengetahui gejalanya, hanya saja untuk deteksi identifikasi kaitannya dengan patogen penyebab penyakit itu masih perlu pendampingan. Untuk itu salah satu upaya yang kita lakukan sebagai stimulan juga dengan pemberian aplikasi jamur trichoderma. Harapannya dengan penggunaan jamur trichoderma ini juga dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang ada di wilayah kelompok tani. Karena kita tahu dengan penggunaan pestisida kimia yang berlebih juga akan menimbulkan resiko atau dampak yang tidak baik dan berkepanjangan. Ya, seperti kita tadi temukan di lahan ya Pak ya. Coba kita amati bersama-sama bahwa ini adalah salah satu buah cabai yang mengalami serangan dari lalat buah. Cirinya coba Pak, jangan pencet, jangan bagian. Nah ini akan dirasakan ini busuknya busuk basah atau busuk berair. Ini ciri khas dari tanaman cabai yang terserang lalat buah. Kemudian selain itu juga ada tanaman cabai yang busuk juga, hanya agak berbeda. Banten ya Pak, kalau yang ini busuknya busuk kering, ya, busuk luar dan tampak kering. Nah, penyakit yang seperti ini yang biasanya disebabkan oleh jamur Coletroticum. Penanganannya juga berbeda. Ketika ditemukan tanaman cabai atau buah cabai yang busuknya busuk kering seperti ini, harapannya ya Pak, dipun eradikasi dari lahan supaya tidak menular dengan tanaman yang lain. Kemudian itu juga niki nggih Pak, mbok bilih panjenengan mirsani benten nggih ingkang sehat kalian mboten. Menika dipun wastani napa Pak biasanipun? Nek ngaten niki keriting. Nah, keriting itu disebabkan bisa oleh dua organisme nggih. Keriting itu biasanya bisa keriting ke bawah atau keritingnya ke atas. Nah, ketika keritingnya itu daunnya mengarah ke atas seperti ini, biasanya disebabkan oleh hama thrips. Ini kita antisipasi melalui kegiatan ini dengan penggunaan agen hayati jamur Beveria bassiana. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan kami. Jadi hari ini kita mau melakukan gerakan pengendalian OPT cabai nih Pak. Jadi tadi sudah diterangkan sama Pak Haryadi terkait APH yang diberikan dari BPPT. Kemudian tadi sudah kita campurkan. Jadi ada untuk satu tong itu ya, satu tong untuk 75 liter ya Pak. Itu tadi campurannya Beveria yang putih itu 1,5 kilo. Kemudian ada basil putihnya 1 liter. Kemudian ada basilnya 1 liter. Kemudian dicampur lagi sama 1 botol tetes tebu. Mungkin sekilas tentang aplikasinya seperti itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi sarana yang diberikan selain APH itu ada yang namanya perangkap likat kuning. Jadi fungsinya ini adalah untuk memerangkap hama seperti lalat buah, kemudian juga serangga-serangga lain yang ada di tanaman cabai. Itu larvanya lalat buah seperti itu. Nah, jadi untuk mengantisipasinya ini kita bisa menggunakan yang namanya perangkap likat kuning. Nah, kenapa warnanya kuning? Ini menurut penelitian serangga itu lebih tertarik dengan warna-warna yang mencolok, salah satunya berwarna kuning. Nah, gandengan ini kiri ada yang namanya feromon sac. Feromon sac ini seperti antraktan, dia itu mengandung senyawa atau bau yang disukai oleh lalat jantan. Dia ini ditempelkan ke sini untuk menarik lalat jantan mendekat. Kemudian kalau dia sudah melihat warna kuning, harapannya dia akan menempel di sini. Jadi ini saya demonstrasikan cara pemasangannya nggih, Pak. Aplikasi pengocoran trichoderma dilakukan pada daerah perakaran tanaman cabai. Fungsinya untuk mengurangi serangan dari jamur fusarium. Karena selama ini ternyata fusarium juga berperan banyak dalam menurunkan produksi tanaman cabai. Untuk itu dengan penggunaan trichoderma harapannya penggunaan pestisida kimia dapat ditekan dan lebih mengedepankan kepada pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan, petani sehat, produksi mantap. Gapok Tan Sri Makmur, maju, mandiri, modern.